Perkenalkan, nama saya Santa Friska Manurung, NPM 2753668, Program Studi Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola file dan direktori. Semua yang ada di Linux adalah case sensitive, yaitu fitur yang dibawa dari Unix yang berarti bahwa shell mengenali karakter huruf kecil a sebagai karakter yang sama sekali berbeda dari karakter huruf besar A saat memanipulasi file. Karakter glob sering disebut sebagai wildcard, yang merupakan karakter simbol yang memiliki arti khusus pada shell. Tidak seperti perintah yang dijalankan oleh shell, atau opsi dan argumen diteruskan oleh shell ke perintah. Karakter glob diinterpretasikan oleh shell itu sendiri sebelum mencoba menjalankan perintah apapun. Akibatnya, karakter glob dapat digunakan dengan perintah apapun. Kemudian, karakter asteris digunakan untuk mewakili nol atau lebih dari karakter apapun di dalam nama file. Misalnya untuk menampilkan semua file di direktori _h yang dimulai dengan huruf T. Maka, kita aplikasikan ke dalam ini. Kemudian kita enter. Maka akan keluar sama seperti contoh yang ada di samping ini. Kemudian kita dapat menggunakan karakter asteris di sembarang tempat dalam pola nama file. Misalnya, dengan nama file direktori _h yang diakhiri dengan dot, maka kita ke dalam lalu enter. Kemudian, pada contoh berikutnya, semua file di direktori _h dengan huruf R dan diakhiri dengan lalu kita aplikasikan ke dalam kemudian enter. Kemudian tanda tanya karakter. Tanda tanya karakter memiliki karakter tunggal apapun yang setiap karakter tanda tanya sama persis dengan satu karakter, tidak lebih dan tidak kurang. Contohnya, untuk menampilkan semua file di direktori _h yang dimulai dengan huruf T dan memiliki karakter setelah karakter T. Maka, aplikasikan ke dalam tab. Lalu kita enter. Setelah itu, karakter glob dapat digunakan untuk menemukan pola yang lebih kompleks dengan echo _h bintang tanda tanya. Kemudian kita aplikasi ke dalam lalu enter. Tanda bintang dan tanda tanya juga dapat digunakan bersama untuk mencari file dengan ekstensi 3 huruf dengan menggunakan pola _h bintang dot tanda tanya 3 kali. Langsung saja kita aplikasikan. Kemudian enter. Kemudian karakter tanda kurung digunakan untuk mencocokkan satu karakter dengan mewakili berbagai karakter yang mungkin merupakan karakter yang cocok. Misalnya dalam pola garis miring buka kurung GU tutup kurung tanda bintang cocok dengan file apapun yang dimulai dengan karakter G atau U dan berisi 0 atau lebih karakter tambahan. Maka langsung saja kita aplikasikan. Lalu enter. Tanda kurung juga dapat digunakan untuk mewakili berbagai karakter, misalnya dalam pola garis miring H, garis miring buka kurung A, min D tutup kurung tanda bintang,
cocok dengan semua file yang dimulai dengan huruf apa saja, antara dan termasuk A dan D. Maka langsung saja kita ke dalam tab. Lalu enter. Setelah itu pola H, garis miring tanda bintang, buka kurung 0, min 9, tutup kurung, tanda bintang, merupakan untuk menampilkan file apapun yang berisi setidaknya satu nomor. Maka, lalu enter. Setelah itu, kita aplikasikan lagi. Kemudian enter. Tanda seru karakter. Seru karakter digunakan bersama dengan tanda kurung siku untuk meniadakan rentang. Misalnya dalam pola garis miring, buka seru A min T, tutup kurung, bintang. Kita aplikasikan ke dalam. Dan enter. Kemudian, untuk mempertimbangkan apa saja yang akan terjadi ketika perintah ls melewati file, yaitu dapat kita lihat dengan garis miring h, garis miring @user.conf. Kita aplikasikan. Kemudian, untuk menjalankan perintah ls ke file akan menghasilkan nama file yang sedang dicetak. Biasanya, ini berguna jika opsi min L untuk melihat detail tentang file tertentu. Langsung saja kita aplikasikan. Jika diberi nama direktori sebagai argumen, maka output perintah berbeda dengan file biasa. Maka langsung saja kita aplikasikan ke dalam. Dan jika perintah ls diberi nama direktori, perintah tersebut akan menampilkan isi direktori, yaitu berupa nama file dalam direktori, bukan hanya nama direktori saja. Maka dapat kita aplikasikan ls garis miring h, garis miring ap, tanda bintang. Ketika perintah ls melihat nama file sebagai argumen, itu hanya menampilkan nama file. Namun, untuk direktori apapun, akan menampilkan isi direktori, bukan hanya nama direktori. Maka langsung saja kita aplikasikan. Kemudian enter. Nah, untuk masalah ini, kita menggunakan opsi min D dengan globes atau print untuk menampilkan nama direktori dan bukan nama direktori mereka. Maka langsung saja kita aplikasikan ke dalam tab, lalu enter. Kemudian menyalin file. Perintah cp digunakan untuk menyalin file yang diperlukan sumber dan tujuan. Strukturnya yaitu berupa cp, buka kurung, source, tutup kurung, buka kurung, destination, tutup kurung. Maka langsung saja kita aplikasikan ke dalam tab. Kemudian enter. Setelah itu kita aplikasikan ls. Kemudian mode verbose. Opsi min v menyebabkan perintah cp menghasilkan keluaran jika berhasil. Min v opsi singkatan dari verbose. Langsung saja kita dalam tab. Kemudian kita enter. Jika tujuannya adalah direktori, file baru yang dihasilkan akan tetap menggunakan nama yang sama dengan file asli untuk memberi file yang baru dengan nama yang berbeda.
Maka langsung saja sikat, lalu enter, kemudian dan ls tetap, kemudian enter. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa setelah perintah cp selesai, ukuran file telah berubah dan isinya akan berbeda. Maka kita aplikasikan, lalu enter. Dua opsi dapat digunakan untuk melindungi dari penimpaan yang tidak disengaja. Dengan opsi min-l, opsi interaktif, perintah xp meminta pengguna sebelum menimpa file. Maka langsung saja lalu enter. Jika nilainya diberikan, maka proses penyalinan akan terjadi. Kita aplikasikan lagi, lalu enter. Untuk menggambarkan masalah potensial, pertama-tama file baru dibuat ke dalam direktori home dengan menyalin file yang sudah ada. Langsung saja kita aplikasi. Lalu enter. Untuk melihat informasi tentang file dengan perintah ls, kita aplikasikan. Lalu enter. Untuk melihat konten file menggunakan perintah cat, aplikasikan. Sebentar. Untuk melihat perintah cp menghancurkan konten asli file, yaitu dengan garis miring h, garis miring time zone example.txt, dan ke dalam tadi ini, lalu enter, kemudian menyalin direktori. Secara default, perintah cp tidak akan menyalin direktori. Setiap upaya untuk melakukannya akan menghasilkan dalam pesan kesalahan. Maka aplikasikan ke dalam tab, lalu enter. Namun opsi min-r memiliki perintah cp untuk menyalin file dan direktori. Kemudian dalam contoh berikut ini, file host yang dibuat sebelumnya akan dipindahkan dari direktori saat ini ke direktori video. Maka langsung saja kita aplikasikan dalam tab ini, lalu enter, lalu kita aktifkan. Aplikasikan lagi ls, lalu enter. Ketika file dipindahkan, file dihapus dari lokasi asli dan ditempatkan di lokasi baru. Memindahkan file bisa agak rumit di Linux karena pengguna memerlukan izin khusus untuk menghapus file dari direktori tanpa izin. Malam, pesan kesalahan version ditolak dan dikembalikan. Langsung saja kita aplikasikan. Kemudian enter. Perintah mf tidak hanya digunakan untuk memindahkan file, tetapi juga untuk mengganti nama file. Jika tujuan perintah adalah direktori, file tersebut dipindahkan ke direktori yang ditentukan. Nama file hanya berubah jika nama file tujuan juga ditentukan. Jadi kita aplikasikan ini. Aplikasikan lagi. Jika direktori tujuan tidak ditentukan, file akan
akan diubah namanya menggunakan nama file tujuan dan tetap berada di direktori sumber. Maka langsung saja kan ntar kasihkan ntar up aplikasikan lagi lalu enter. Selanjutnya, untuk membuat file kosong, kita menggunakan perintah sentuh seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Maka langsung saja kita pilih touch dalam tab, kemudian enter, kemudian kita pilih enter. Dan harus diperhatikan ukuran file baru 0 byte seperti yang disebutkan sebelumnya. Setelah itu, untuk menghapus file, kita menggunakan perintah rm. Saja kita aplikasikan. Lalu enter. Kemudian lalu enter. Yang lagi. Lalu enter. Dan ini. Lalu enter. Hal yang harus diperhatikan bahwa file telah dihapus tanpa pertanyaan yang akan diajukan. Hal ini dapat menyebabkan masalah saat menghapus beberapa ubin dengan menggunakan karakter glob karena file ini dihapus tanpa pertanyaan. Pengguna dapat menghapus file yang tidak dimasukkan untuk dihapus. Maka langsung saja kita masukkan ke dalam tab ini, lalu enter. Kemudian kita dapat menghapus direktori menggunakan perintah rm. Namun, perilaku default atau tanpa opsi dari perintah tersebut adalah tidak menghapus direktori. Maka langsung saksikan rm ke dalam tab ini, lalu enter. Kemudian untuk menghapus direktori dengan perintah, kita menggunakan opsi min-r recursive. Langsung saja kita lalu enter. Setelah itu kita tekan lagi. Kita aplikasikan lagi ya. Lalu enter. Ada juga yang dapat menghapus direktori dengan perintah mr rmdir, tetapi hanya jika file direktori kosong. Maka langsung saja kita masuk. Mantap. Lalu enter. Selanjutnya, untuk membuat direktori, kita menggunakan perintah mkdir. Langsung saja dalam tab, lalu enter. Kemudian kita mkdir test dalam, lalu enter. Sekian penjelasan dari saya tentang mengelola file dan direktori. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe.